Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi bersama saya Harstiawan dalam Sakubung ya. Eh, Diingatkan kembali bahwa di mata kuliah ini kita bersama berusaha belajar menulis dalam bahasa Jepang ya. Kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang langsung ada di setiap orang ya. Jadi bukan apa ya, memang ada yang mungkin berbakat ya, ada juga yang mungkin kesulitan. Tapi biasanya orang yang bisa nulis itu biasanya itu karena banyak baca gitu ya. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana sih bahasa tulisan itu gitu ya. Misalnya karena sering baca novel jadi tahu alur cerita tuh seperti apa sih. Terus awalnya tuh biasanya nulisnya seperti apa, jadi punya gambaran ya. Kayak anak saya juga sekarang itu suka baca novel dia. Terus kapan kapan gitu eh, dia bilang ke saya dia mulai nulis novel gitu. Walaupun saya juga belum belum pernah baca sih, tapi dia tertarik dengan menulis ya. Dan saya pikir itu karena ya dia sering baca novel ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang merasa kesulitan, tidak bisa menulis gitu ya, ada kemungkinan ya input yang kalian dapat lewat kegiatan membaca itu mungkin masih sedikit ya. Mungkin nanti, tapi ya nggak tahu ya faktor Konnichiwa yang Sensei, mohon maaf terlambat. ya tidak apa-apa, makasih. Jadi eh, tapi ya faktor yang membuat kita sulit menulis itu nggak itu aja sih. Input ada inputnya gitu ya, itu kan eh, itu salah satu faktor juga, tapi masih ada lagi yang lain sih ya. Kali ini kan menulisnya menggunakan bahasa asing ya. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia aja kita masih kadang bingung ya gimana cara menulisnya gitu. Jadi faktornya banyak ya. Nah, di sini kita coba sedikit-sedikit ya belajarnya sedikit-sedikit. Ini juga satu tema sampai 4 pertemuan. Jadi bukan berarti satu pertemuan satu kali satu apa satu pertemuan satu judul gitu ya satu sakubung ya nggak begitu ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan ya supaya input yang didapat itu bisa maksimal gitu ya. Semoga kalian bisa paham ya. Terus beberapa minggu ini kita sudah coba ya dengan tema yang ditentukan, tapi ada juga kebebasan ya. Maksudnya apa ya? Saya menentukan beberapa tema, tapi kalian juga bebas menulis dengan tema yang kalian inginkan gitu ya. Jadi bisa kalau kadang ada juga mahasiswa yang bingung, saya nggak tahu saya mau nulis apa gitu. Jadi mendingan kalau saya sih enaknya ditentuin aja. Nah, ada juga yang seperti itu. Dan ada juga yang pengennya tidak terikat gitu ya. Pengennya nulis sesuai dengan apa yang dia mau tulis itu nggak apa-apa ya. Terus kadang ya kita kan sekarang kita di kelas karyawan itu macam-macam ya. Maksudnya ada yang baru mulai belajar ketika dia masuk Unsada, ada juga yang sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi ada gap di kemampuan bahasa Jepang kalian biasanya ya. Bukan hanya di kelas karyawan sih, di kelas reguler juga sama sebenarnya. Perbedaan pengalaman belajar. Nah, itu kadang di satu sisi bisa jadi kendala ya, di sisi lain sebenarnya bisa jadi sebuah potensi yang bisa diberdayakan ya untuk kemajuan setiap individu di kelas gitu. Eh, Supaya kondisi itu bisa mendukung ya, supaya jadi apa ya, mendukung produktivitas itu kita harus punya pemikiran yang terbuka terhadap proses pembelajaran bahasa asing ya. Kita harus bisa menerima diri kita dulu sendiri apa adanya. Kadang kalaupun saya bilang di kelas ya, saya menerima mahasiswa kemampuan bahasa Jepangnya apa adanya silakan. Tapi
Sekarang itu pertanyaannya dulu ke saya, apakah saya bisa menerima kemampuan bahasa Jepang mahasiswa apa adanya? Nah, dulu begitu pertanyaan, tapi sekarang pertanyaannya beda. Apakah justru ya, apakah mahasiswa bisa menerima kemampuan bahasa Jepang mereka sendiri? Nah, itu kadang yang jadi pertanyaan saya sekarang karena sulit ya memperlihatkan ini saya begini loh gitu. Misalnya kalaupun masih kan kita namanya juga masih belajar ya, sulit untuk menunjukkan sisi kita yang penuh dengan kesalahan misalnya. Itu kan sulit ya. Saya pun begitu dulu. Tapi kenapa saya nah untuk supaya kita bisa mulai sedikit terbuka itu saya mulai dari diri saya sendiri dulu terus mulai ngajak kalian dengan fasilitas yang saya berikan contohnya kemarin ya Padlet ya udah pada lihat dan banyak juga yang udah nulis makasih banyak ya. Terima kasih. Nah, itu salah satu fasilitas yang berikan saya usahakan supaya kita bisa belajar membuka diri dulu ya. Ini bahasa Jepang saya seperti ini loh. Sakubung saya seperti ini loh gitu. Tapi ya kadang sulit ya buat sebagian mahasiswa mungkin keputusan untuk mempublikasikan. Itu yang bisa lihat sakubung kalian tuh ya yang di sini aja ya. Jadi bukan berarti itu terpublikasikan secara umum gitu enggak. Jadi nggak usah khawatir kalau ada mahasiswa yang punya kekhawatiran ke sana ya. Itu hanya yang bisa lihat hanya yang di sini saja. Kecuali linknya di share gitu. Ya seperti itu. Jadi eh, berharap ya dengan Padlet ini kita bisa saling melihat ya saling belajar dari masing-masing sakubung yang masing-masing kalian buat gitu. Tujuannya cuman itu sih, cuman supaya bisa saling ini ya, kalian bisa melihat, oh dia tulisannya kayak gini, oh dia kayak gini gitu. Terus siapa tahu dari situ bisa saling memberikan stimulus ya, stimulan gitu. Jadi bisa saling memberikan stimulan untuk yang kesulitan, misalnya ya kesulitan menulis, mungkin dapat inspirasi dari tulisan temennya. Ya, saya juga coba tulis di situ ya, jadi nggak cuman kalian aja, saya juga coba menulis. Ya, terus nah hari ini saya berharap kita bisa berdiskusi, tapi antar kalian ya, berdiskusi mengenai mengenai karangannya masing-masing. Gitu. Jadi misalnya nanti saya bagi per grup ya. Terus nanti di grup-grup itu di breakout room itu kalian bisa saling memperlihatkan ini punya gua nih gitu. Kira-kira menurut kalian ada nggak yang bagian yang aneh gitu misalnya ya? Ada nggak bagian yang nggak kalian pahami misalnya? Ya, bisa saling memberikan saran gitu ya. Ini bagian ini nih gue nggak paham maksudnya gimana sih gitu misalnya ya. Atau bagian ini nih kayaknya partikelnya bukan ini deh, kayaknya apa gitu ya. Jadi silakan bisa berdiskusi bebas ya, saling memberikan saran atau saling memberikan apa istilahnya masukan ya untuk masing-masing sakubungnya itu. Nah caranya itu kira-kira hari ini ada yang kesulitan untuk kan perlu share screen mungkin ya. Nah, kan mungkin ada juga yang mahasiswa yang kesulitan tidak bisa share screen. Nah, untuk mahasiswa yang seperti itu bisa mengakalinya dengan mengcopy paste sakubungnya ke chat misalnya atau japri ke WhatsApp grup temennya yang satu kelompok. Itu juga bisa seperti itu. Atau yang paling mudah bisa juga men-share Padletnya, halaman Padletnya kan ada ya. Saya share di chat sini sebentar. Oke, itu halaman Padletnya ya kelas kalian ya. Nanti bisa juga menggunakan itu
untuk memperlihatkan karangannya. Atau bisa juga memperlihatkan file Microsoft Word-nya gitu ya sekalian gitu. Nanti silakan diakali aja kalau misalnya sulit. Ya, sampai sini kira-kira ada yang mau dikonfirmasikan dulu, silakan. Belum ada ya, oke. Sekarang kira-kira ada yang kesulitan, saya kayaknya nggak bisa ikut diskusi, saya lagi sambil kerja, itu ada nggak? Oke, oke. Kayaknya Hani sama Afifa Sensei. Hani sama Afifa. Afifa. Oh iya, oke, oke, ya. Ya nggak apa-apa nanti apa namanya, saya ikut sertakan aja di kelompok ya. Siapa tahu bisa sambil lihat punya temennya gitu. Terus ini ada sekitar ada 12 orang, jadi saya bagi 4 aja gimana? Atau bagi 3? Bagi 3 aja kali ya, 4 orang gitu ya. Biar gak banyak sedikit. Oke, jadi nanti pada saat breakout room-nya kalian udah ngerti belum mau akan ngapain gitu? Bisa udah paham ya kira-kira? Kalau Itu sih Sensei. Kenapa? yang harus didiskusikan itu apa ya Sensei? Ya, yang didiskusikan tuh isi dari sakubungnya. Kira-kira misalnya ya, kita baca nih, ini punya sakubung punya saya nih gitu. Ceritanya tentang apa gitu ya. Bisa cerita dulu, terus apa namanya? Minta tolong dong diliatin barangkali ada yang agak aneh atau tata bahasanya ya, atau misalnya ada yang kalian nggak pahami gitu ya, bagian mana gitu. Nanti kan dapat masukan temennya tuh, oh temennya baca tuh, terus oh ini nih kayaknya gue nggak paham nih bagian ini maksudnya apa sih gitu, seperti itu. Terus ada yang misalnya ada yang temennya yang berpikir ini kayaknya partikelnya harusnya gini deh misalnya, atau misalnya perubahan verbanya kok begini sih gitu misalnya. Jadi memeriksa sakubung punya temennya, gitu, kira-kira. Ya ngobrol nyantai aja sih, maksudnya nggak mesti serius banget, silakan aja. Coba dulu, ini kan baru pertama kali ya, namanya juga baru pertama, silakan coba dulu. Eh, Kadang dengan membaca punya temannya, itu kadang kita bisa, apa ya, kalau punya sendiri itu kan kadang susah ya, walaupun udah periksa juga, tetap aja ada yang kelewat gitu loh, ada yang nggak kepikiran. Nah, makanya dengan diskusi ini diharapkan dapat sudut pandang lain dari temennya, gitu. Ya, kayaknya ini kurang deh, gue nggak paham nih maksud lu apaan sih di sini gitu, misalnya ya. Nanti dapat feedback seperti itu dari temennya. Dan diharapkan nanti, walaupun tidak bisa diperbaiki, maksudnya misalnya perbaikannya susah nih, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kesadaran bahwa ada temennya, misalnya ya, ada temennya yang nggak paham di bagian itu. Kalau bisa diubah ke bentuk yang lebih mudah lagi, mudah dipahami. Misalnya ya, kalau memang sudah sulit ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada kesadaran bahwa ada temennya yang nggak paham. Kira-kira gambarannya gimana mengenai pekerjaan bisa dipahami, bisa? Bisa. Kurang lebih dapat Sensei, kurang lebih. Coba dulu aja Sensei. Oke, kurang lebih oke ya, kurang lebih nggak apa-apa, kurang lebih bisa paham gitu, nggak apa-apa. Nanti kita coba dulu hari ini ya, paling coba setengah jam aja dulu. Setelah itu nanti balik lagi ke main room, terus kita review hasil pekerjaan tadi, gimana perasaannya. Nah, nanti setelah itu saya berharap kalian bisa memperbaiki lagi hasil karangannya, gitu. Tapi bukan berarti harus diperbaiki ya, enggak. Kalau misalnya udah deh saya udah cukup gini aja, udah capek sensei misalnya, ya udah nggak apa-apa, silakan apa namanya, nggak perlu ada perbaikan gitu.
Tapi kalau misalnya dapat masukan dari temennya, nanti saya mau perbaiki lagi sensei, silakan diperbaiki. Nanti saya kasih tahu lagi runutan pekerjaannya setelah diskusi gitu ya. Oke, kira-kira oke ya? Sensei, Ya gimana? nanti buat pembagian kelompoknya di berikutnya gimana, Sensei? Pembagiannya ini saya lagi bagi random ya. Oke. Oke, jadi apa namanya? Saya baginya random. Sebentar. Ya udah nih. Saya jadi bagi 4, jadi bagi 3 ya. Satu grup ada 4 orang, tapi ada temennya yang lagi kerja. Jadi temennya di apa namanya? Semoga bisa sambil dengerin aja ya. Baik, ada yang mau dikonfirmasikan lagi? Kalau tidak ada, saya mulai ya. Oke, kayaknya nggak ada. Saya kirim kalian ke ruangannya. Yoroshiku. Silakan. Oke, sip. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya. Hani sama Afifah kalau bisa ke ruangannya ya. Wadarimashita. Ya, nasai. Silakan ke toilet dulu. Kalau di HP, Sensei. Kalau di HP, parah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, nasai. Oke, kita tunggu dulu yang lain kembali. Ya, sip. Minasang okaeri nasai. Modorimashita, Sensei. Masta Sensei. Wadarimashita. Tapi masih belum cukup Sensei tadi Sensei. Masih belum cukup ya? Oke. Gak apa-apa, kita coba dulu. Saya terbantu banget sama Wibosang, Sensei. Iyo kata desu Sama, ne. Sensei. Saya juga. Mas Wibosang. Oke, sepertinya udah kembali semua ya. Sip. Ya, gimana tadi? Bisa ngobrol, bisa ini dapat masukan. Bisa Sensei, banyak. Alhamdulillah bisa Sensei, sekalian dikit-dikit ngerumpi ya Sensei ya, seru juga. Iya, nggak apa-apa. Ya, apa namanya, saya juga pengen kalian sambil belajar tetap masih bisa menikmati waktu ini ya. Jadi jangan sampai apa namanya, kalau terlalu serius belajar juga capek ya. Jadi yang penting dapat sesuatu, terus bisa ada bisa bercermin dari hal itu ya. Terus syukur-syukur bisa diaplikasikan ke karangannya. Jadi udah cukup, itu juga udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Jadi apa namanya, silakanlah kalian sambil menikmati waktunya ya. Kan capek juga dari pagi ya kalian pasti. Oke. Terus tadi juga saya coba ya di Padlet itu saya kasih komentar-komentar juga. Nanti kalau yang belum lihat nanti silakan dilihat lagi komentar dari saya. Sedikit-sedikit sih ya saya kasih bukan, paling seputar tata bahasa ya. Misalnya ada yang mengerjakan tes misalnya ya. Mengerjakan tes itu sebenarnya bisa sih
testo o yaru gitu ya. Itu juga bisa, hanya saja misalnya ya ada yang lebih pas lagi, misalnya testo o ukeru gitu ya. Jadi yang seperti itu saya coba kasih saya tulis di komentarnya ya. Terus saya baca juga ada yang curhat juga ya. Taihen desu ne. Ya, boleh juga ya sakubungnya dijadikan media untuk curhat ya. Itu lebih lebih bagus ya karena karena bahasa itu ya untuk mencurahkan ya pola pikirnya, mencurahkan perasaan kita. Jadi kalau kita menggunakan fungsi dasar bahasa untuk mempelajari bahasa asing itu lebih lebih efektif lagi karena ya kalau terlepas dari fungsinya ya kalau kita belajar cuman tata bahasa terus tapi nggak fokus ke fungsi bahasanya itu sendiri itu sulit untuk apa ya, kalau bahasa Jepangnya tuh minitsukeru no ga muzukashi. Kan minitsukeru, jadi menempelkan ke badan gitu kan ya. Nah itu karena ya minitsukanai kalau nggak ada keterlibatan ya secara fisik dan mental gitu. Jadi ya semoga dengan menjadikan sakubung ini jadi momen curhat itu juga asal jangan ada yang informasi sensitif gitu ya, hati-hati. Siapa tahu ada informasi yang nggak bisa disebarkan gitu. Ya, jadi ada yang mau ngobrol lagi tentang kesannya hari ini gimana? Silakan. Tapi bisa diskusi tadi ya, alhamdulillah. Bisa. Ya, oke. Terus ada misalnya temennya ngasih saran tata bahasa itu ada juga gitu ya? Ada Sensei, kalau di kita tadi ada. Oke, sip. Saling Terima kasih. masukkan. Oke, apalagi yang kalian dapat dari situ? Masukannya kira-kira? Masukannya tadi ya mungkin cara pola kalimatnya ada yang kayak kebalik-balik. Oke. Terus kalian juga nyari artinya kenapa bisa dari begini, artinya apa. Tadi sih Sensei kalau di saya. Oke, sip. Terima kasih, Bima. Bimoy ya, dipanggilnya Simpel, Bimoy. Sensei. Kenapa, Bagir? Lebih dibuat simpel, makasih banget buat Bang Bowo. Oke, sip. Makasih, Bowo tuh. Banyak yang terima kasih. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini, saya berharap bisa keterlibatan kalian dalam proses pembuatan sakubung ini bisa jauh ya, keterlibat jauh fisik mentalnya. Jadi ya mungkin bisa dapat lebih banyak daripada sekedar cuma buat submit gitu ya. Kayak gitu. Terus nanti selanjutnya silakan kalian pikirkan lagi, lihat lagi sakubungnya ya. Terus silakan kalau mau diperbaiki, disubmit ulang gitu ya. Kalau sudah selesai, silakan disubmit ulang. Tapi kalau bisa, filenya yang baru ya. Jadi ada file baru gitu di GCR-nya gitu. Misalnya tulisin judul filenya hasil perbaikan gitu ya misalnya. Itu akan menolong saya sih melihatnya biar lebih mudah gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada perbaikan ya nggak apa-apa. Paling nggak kasih pesan aja ya Sensei, saya begini aja dah gitu misalnya. Kan ada tuh bisa kasih pesan private message ya. Kayak gitu ya. Untuk selanjutnya itu saja ya. Nanti saya tunggu sampai hari Jumat ya. Jadi silakan diperbaiki, dipercantik lagi ya. Terus submit sebelum hari Jumat. Nanti hari Sabtu mendatang kita akan coba kita move on ke tema yang berikutnya ya. Nah, untuk kalian yang punya ruang di hatinya lebih ya bisa juga mikirin tema berikutnya apa ya yang saya mau tulis gitu. Nanti sambil saya juga menyiapkan beberapa tema yang akan saya sampaikan di kuliah gitu ya. Untuk selanjutnya sudah paham ya pekerjaan selanjutnya? Sensei mau Sensei, tanya, paham. Silakan. Tadi siapa yang mau nanya? kalau sakubung itu sebenarnya ada aturan ininya nggak sih Sensei? Apa tuh? Aturan Jepangnya apa? gitu. Contohnya dalam satu paragraf itu harus panjang
beberapa beberapa sampai titiknya ada 3 misalkan ada 4 atau Oh, hanya satu kalimat saja gitu. enggak sih, enggak ada. Sejauh ini saya belum menemukan standar seperti itu. Jadi sekarang yang kita mampu aja dulu ya. Jadi nggak perlu ya. Kadang gini, yang pasti sih ini ya, kalau satu paragraf itu kadang kalaupun terlalu banyak juga kadang susah ya. Maksudnya untuk membuat orang lain memahami apa yang mau kita sampaikan itu kadang memang perlu dibagi paragrafnya ya misalnya. Ya, jadi satu paragraf satu ide misalnya, satu paragraf satu hal yang dibicarakan. Biasanya sih begitu. Tapi panjangnya ini berapa itu nggak ada ketentuan sedetail itu sih sejauh ini ya. Oke deh. Oke, Bagir. Ada lagi yang mau tanya silakan. Sensei, Ya, silakan. kalau misalkan hasil perbaikan itu Hmm. eh itu sama kayak yang tema yang sebelumnya kan, Sensei? Iya, iya. Jadi di sini kan Sensei udah tulis komentar di Padlet saya yang harus saya perbaikin itu. Boleh saya comot komentarnya, Sensei? Oh, boleh, silakan. Ya, silakan dikembangkan lagi ya. Silakan apa namanya digunakan masukan dari saya, dari temennya ya. Oke, Sensei. Oke. Jadi saya nggak terlalu fokus sama sebenarnya walaupun saya kasih perbaikan tata bahasa, cuman saya nggak terlalu detail ya, maksudnya ini salah. Nah itu karena tetap saya kasih masukan seperti itu secara tata bahasa, secara apa namanya alur ya, saya berikan masukan ya. Hanya saja bukan bagian dari penilaian ya. Yang penting saya pengen kalian tuh produktif gitu ya. Produktif dulu aja menulis ya, coba nulis. Dan setiap orang pasti kendalanya beda-beda ya. Jadi nggak usah kalau ngelihat temennya udah bisa nulis banyak itu ya ada latar belakangnya. Berarti dia udah punya pengalaman yang lebih dari kalian gitu ya dalam hal menulis atau dalam hal membaca gitu. Jadi akan lebih baik kalau kalian tuh ya benar-benar menggunakan, memberdayakan apa yang kalian punya di dalam diri kalian. Jadi nggak usah, saya juga nggak menuntut bahasa Jepangnya canggih gitu, bumponya mantep, enggak. Yang penting kita coba menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan, gitu dulu aja fokusnya. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya atau mau konfirmasi? Oke ya, jadi waktunya juga kayaknya udah habis ya. Belum ya, masih ada beberapa lagi. Itu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Jadi nanti silakan seperti yang sudah saya sampaikan ya, pekerjaan selanjutnya adalah mempercantik lagi tata bahasa. Maksudnya mempercantik lagi sakubungnya ya. Silakan dipoles-poles lagi, dibaca lagi supaya orang lebih mudah mencerna isi karangannya dan jadi lebih tertarik untuk membaca karangannya. Terus kalian juga bisa saling mengomentari ya di Padlet itu silakan. Kalau ada waktu baca punya temennya kasih komentar lah apa aja nggak yang nggak usah serius juga nggak apa-apa gitu ya. Enak banget sih kerjaan lo gitu ya misalnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa santai aja ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, jadi pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih lagi atas partisipasinya ya dalam mata kuliah ini. Senang banget bisa ketemu sama kalian lagi hari ini. Terus pekerjaan selanjutnya sudah saya jelaskan tadi. Diharapkan sebelum sampai hari Jumat saya tunggu karangan yang baru. Maksudnya yang sudah dipercantik ya, sorry. Terus kalau bisa di file yang berbeda kalau ada perbaikan ya silakan. Terus sekali lagi komunikasi adalah hal yang paling penting ya. Silakan kalau ada kendala, kalau ada apa-apa bisa hubungi saya Japri gitu.
Udah itu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Sensei. Arigatou gozaimashita. Rai suguru sugonishimasu. Mas. Terima kasih ya. Dewa, shirashimasu. wabarakatuh.